Kali ini kita akan membahas video-video anti-Katolik yang beredar, salah satunya yang terbaru. Silahkan cari sendiri. Ketika Paus disebut Tuhan dan gereja disebut kultus, logika yang terpeleset sendiri. Ya, saudara-saudariku, ada kalanya kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur karena internet memberi suara kepada siapa saja. Namun ada juga saatnya kita prihatin, ya, karena suara yang muncul kadang lebih keras daripada isi otaknya. Seperti video yang baru saja diunggah di platform ini, di mana gereja Katolik disamakan dengan saksi Yehova, Paus disamakan dengan Tuhan, dan magisterium disebut sebagai instrumen cuci otak. Hebat bukan? Kalau logika seperti ini diajarkan di sekolah, mungkin ujian filsafat itu cukup dijawab dengan men dan prasangka. Selesai, lulus. Itu kalau sekolah filsafatnya di sekolah Protestan. Poin yang pertama, Paus adalah Tuhan. Oke, ini fantasi yang ternyata lebih mistis daripada dogma ya. Kami para Katolik tidak pernah mengajarkan bahwa Paus adalah Tuhan. Ya. Tapi terima kasih karena Anda dengan tanpa rujukan resmi dan hanya modal asosiasi liar telah menciptakan monster fiktif yang bahkan inkuisisi pun tidak pernah tuduhkan. Paus adalah Vicarius Christi, wakil Kristus, bukan alter Deus, Tuhan yang lain. Maka jika seseorang berkata taat pada Paus berarti taat pada Tuhan, konteksnya adalah dalam hal pengajaran iman dan moral yang sah, bukan dalam selera makan atau hobi dari beliau. Paus sekarang kan hobi pakai apa itu? Apa namanya? Topi namanya apa? Cap, baseball cap, ya baseball cap. Mau pakai? Saya tidak tertarik yang pakai baseball cap, saya pakai yang ini saja. Oke. Kemudian otoritas dianggap manipulasi, tapi tafsirnya sendiri tidak. Ya. Lucu ya, ketika gereja Katolik berkata, inilah tafsir yang kami ajarkan sejak abad pertama, itu disebut manipulasi mistis. Tapi ketika seseorang tanpa otoritas historis atau keilmuan bicara di YouTube dan bilang, inilah kebenaran sesungguhnya, itu disebut pewahyuan murni. Apakah konsistensi ini adalah dosa di zaman relativisme? Orang tidak pernah konsisten. Kemudian yang ketiga, suksesi apostolik disebut rekayasa, tapi reformasi tahun 1500 dianggap asli. Di dalam video yang terbaru ini, silakan cari sendiri, pembicaranya menyebut bahwa ayat-ayat seperti Matius 16, 18, atau Yohanes 21, 15-17 digunakan secara mistis oleh gereja Katolik untuk mengklaim otoritas apostolik. Tapi tunggu dulu ya, sejak kapan pewarisan jabatan menjadi mistis? Kalau begitu silakan minta presiden Anda dipilih berdasarkan polling YouTube juga, tidak usah diwariskan. Ya. Gereja Katolik bukan muncul kemarin sore, ya. Dia berdiri sejak abad pertama, ditelusuri melalui para paus mulai dari Petrus hingga Leo ke-14 sekarang. Itu bukan mistisisme, itu sejarah. Yang mistis adalah ketika seseorang mendirikan gereja sendiri, memberi diri gelar pastor, lalu berkata, saya pewaris sejati Rasul Paulus, kayak pendeta Adi Markus dari Manggarai itu, orang Manggarai. Yang keempat, Katolik dituduh kultus, tapi Protestan punya 1000 kepala dan tidak satu gembala. Kenapa? Satu hal yang selalu menyentuh hati, ketika yang tidak punya otoritas merasa paling otentik. Maka ketika gereja Katolik dikritik karena mengikat umat pada satu tubuh dan pengajaran yang sama, justru saya ingin bertanya, apakah kebenaran itu memang harus liar dan bebas seperti komentar netizen? Kultus itu bukan soal struktur, justru struktur tanpa akuntabilitas yang dapat ditemukan di ribuan denominasi Protestan independen lebih rawan jadi kultus dalam arti sejati. Gereja Katolik justru karena punya standar objektif lebih kebal terhadap kultusisasi dibandingkan gereja dengan pemimpin yang tidak bisa dikoreksi siapapun kecuali dompet kolekte perpuluhan. Poin yang berikutnya, keluar dari gereja Katolik sama dengan murtad? Iya, sama seperti keluar dari tubuh itu sama dengan mati.
Jadi pembicaranya tampak kaget sekali ketika katekismus menyatakan bahwa meninggalkan gereja bisa berarti kehilangan keselamatan. Tapi apakah ini benar-benar aneh? Yesus sendiri berkata, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang seperti ranting dan menjadi kering. Yohanes bab 15 ayat 6. Gereja adalah tubuh Kristus. Maka keluar dari tubuh, konsekuensinya spiritual dan logis, Anda keluar dari kehidupan rahmat. Tidak bisa tumbuh, hancur berkeping-keping. Berapa renum sekarang, kita semua tidak tahu, Roh Kudus saja bingung. Jadi satu pertanyaan untuk Anda, apakah Anda sungguh percaya bahwa kebenaran iman hanya dapat ditemukan dalam bentuk opini bebas dan tidak mengikat? Atau mungkinkah Anda hanya terganggu oleh kenyataan bahwa gereja Katolik masih hidup, masih satu, masih suci, masih Katolik, masih universal, dan tetap apostolik, sementara gereja Anda terus bertambah jumlah denominasi seperti update aplikasi, tanpa arah dan tanpa gembala? Jika paus kami dianggap terlalu otoritatif, apakah lebih baik diganti dengan gembala yang tidak dikenal sejarahnya dan tidak punya siapapun untuk bertanggung jawab? Gereja Katolik memang keras terhadap kebingungan, bukan terhadap kebebasan. Dia adalah ibu yang menjaga, bukan diktator yang mengikat. Dan jika Anda masih menyamakan gereja Katolik dengan kultus, mungkin sudah waktunya Anda cuci logika, bukan sekedar cuci otak. Ya, follow for more into the jungle of Protestantism.